Film The Ice Road menceritakan bagaimana perjalanan truk dengan bobot 32 ton melewati jalur es yang mencekam. Perjalanan ini dilakukan untuk mengantarkan suatu alat untuk proses evakuasi ledakan di sebuah tambang batubara di Amerika Serikat. Di sebuah tambang batubara, nampak seorang pekerja sedang memperhatikan kenapa sensor yang mendeteksi kandungan metana tiba-tiba mati, sehingga memicu ledakan di dalam gua tersebut. Hingga terjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Dan ternyata ada kelalaian yang dilakukan oleh seorang pekerja di sana, di mana pekerja tersebut mengebor tepat mengenai kantung metana yang ada di gua tersebut, sehingga terjadi ledakan. Akibat ledakan tersebut, akses keluar dan masuk ke dalam gua tertutup oleh bebatuan, sehingga para pekerja di sana terjebak. Dan proses pengiriman alat tersebut menggunakan truk dilakukan melewati jalur es yang mencekam. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang sangat membuat mereka terjebak di dalam masalah besar. Salah satu truk mereka tenggelam. Dan bagaimana keseruan dari alur cerita film ini? Simak terus di alur cerita film dengan Santuy Film. Mike, come in. We gotta run faster. Roger. Everybody out! Everybody out! Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Santuy Film. Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia pastinya guys. Ini adalah ketika terjadi ledakan yang ada di dalam tambang tersebut akibat adanya kebocoran gas yang memicu ledakan di sana, sehingga akses keluar masuk di dalam tambang tersebut tertutup oleh bebatuan akibat ledakan itu, sehingga mereka pekerja di sana terjebak. Film diawali ketika seorang yang bernama Mike Machegan sedang menepikan truknya di sebuah tempat ia bekerja. Dia datang untuk menemui saudaranya yang mengalami kesehatan mental bernama Gurty. Nampak Gurty di sini sedang diganggu oleh rekan kerjanya. Lalu, tiba-tiba Mike datang untuk melindungi Gurty dan menghajar mereka. Akibat ulahnya itu, Mike dan Gurty dipanggil oleh atasannya, membuat Mike dipecat. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Mereka membereskan barang-barangnya dan meninggalkan tempat itu. Di sini Gurty memiliki seekor peliharaan hamster. Orang ini menjabat sebagai manajer fasilitas umum yang bertanggung jawab terhadap peminjaman kepala bor seberat 32 ton. Dia sedang berdiskusi dengan Perdana Menteri yang mengelola tempat penambangan di wilayah Katka, Amerika Serikat. Perdana Menteri ini menyarankan untuk menutup gas metana dalam terowongan itu dengan cara mengebor tanpa menggunakan kepala bor. Akan tetapi, manajer ini belum menyetujui karena dapat mempersulit proses evakuasi. Di pusat pangkalan militer Angkatan Udara di Winnipeg, Amerika Serikat, manajer tadi memerintahkan militer di sana untuk membawa kepala bor yang memiliki massa seberat 30 ton itu. Akan tetapi, pihak militer di sana mengatakan bahwa tidak ada landasan pacu untuk pesawat C-130 yang akan mengangkut kepala bor itu. Akhirnya, manajer tersebut memutuskan untuk membawa kepala bor itu menggunakan jalur darat dengan truk, memerintahkan kepala keselamatan tambang yang bernama Max Tully untuk bertemu dengan Mr. Goldenroot, seorang ahli supir truk di wilayah jalur es, untuk membantunya membawa kepala bor itu. Tetapi, ia sempat menolak karena perjalanan melewati jalur es itu sangat berbahaya dan sudah banyak supir yang tewas dalam perjalanan itu. Tapi dia memiliki kerabat dekat, merupakan seorang pekerja yang terjebak di sana. Sehingga dia bersedia membantu Max Tully membawa kepala bor itu melalui jalur darat. Max Tully memerintahkan untuk membawa kepala bor itu dalam rentang waktu 30 jam.
karena es akan menutupi got itu dan proses penyelamatan tidak akan bisa dilakukan. We'll do it. Thank you. Ketika melihat teleponnya, Mike membaca sebuah pesan di mana terdapat suatu pekerjaan untuk menjadi supir jalur es yang akan mengangkut kepala bor itu dengan imbalan sebesar $200.000. Dengan kondisi kehilangan pekerjaan setelah dipecat, dia mencoba menerima tawaran itu. Kemudian, Mike mendatangi Golden Route sebagai orang yang akan menerima mereka. Mike mencoba untuk menerima tawaran pekerjaan itu dari Golden Route, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan baru ketika ia saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Lalu, di sini Golden Route sebagai orang yang akan menerima mereka menguji keahlian dari Gurti dalam memperbaiki sebuah mesin. Tidak butuh waktu lama, Gurti bisa melakukannya dan membuat Golden Route yakin bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan ini. Sweet Jesus. Okay, Sully. Send everybody else home. Nampak pekerja terjebak di sana, mendengar suara dari luar sebagai informasi bahwa mereka akan ditolong. Salah satu pekerja yang bernama Cody paham akan berbagai bunyi yang dihasilkan, yaitu melalui kode Morse. Kode yang dihasilkan melalui bunyi. Kode ini bisa menerjemahkan menjadi sebuah informasi dari luar sana, lalu diinformasikan lagi ke mereka yang ada di dalam gua ini. Di lain tempat, Mike, Golden Route, Gurti, dan seorang wanita yang bernama Tento membuat perjanjian kontrak. Jika mereka berhasil mengantarkan kepala bor itu sampai ke wilayah Katka, tempat gua yang runtuh itu berada, maka mereka akan mendapatkan imbalan sebesar $200.000. Mike dan Gurti berkeinginan untuk membeli sebuah truk jika mendapatkan imbalan itu, sehingga mereka bersemangat untuk menjalankan misi ini. Setiap truk membawa satu buah kepala bor. Mereka pergi dengan mengendarai 3 buah truk, di mana di sini paling tidak satu truk untuk berhasil mengantarkan mata bor itu jika 2 truk lainnya tenggelam. Mereka pun berangkat menuju Katka di mana tempat terjadinya ledakan itu berasal. Di goa itu, nampak para pekerja sudah semakin kehilangan tenaga dan oksigen yang semakin berkurang, membuat daya tahan tubuh mereka semakin menurun drastis. Jika kepala bor itu tidak sampai dalam kurun waktu 30 jam, maka mereka semua akan mati karena goa itu akan tertutup oleh es yang sangat tebal. Sehingga proses evakuasi dan pengeboran tidak akan bisa dilakukan. Di tengah perjalanan, semua terlihat lancar, tidak ada masalah. Akan tetapi, ketika keesokan harinya, ketika matahari telah muncul, tiba-tiba jalan es itu mengalami keretakan. Ditambah lagi, truk yang dikendarai oleh Golden Route mogok, menyebabkan truk itu mengalami masalah dan berhenti. Perjalanan mereka ini disebut juga dengan perjalanan banteng, yaitu perjalanan di mana jika ada satu truk yang berhenti, maka yang lain tetap melanjutkan perjalanan itu karena hal itu dapat menimbulkan tekanan yang tidak seimbang di atas jalan es itu sehingga membuat jalan itu tiba-tiba pecah dan retak. Di sini nampak perempuan ini telah memperingatkan Mike untuk terus melanjutkan perjalanan, tetapi Mike mengabaikannya dan memilih membantu Golden Route dengan mencoba menderek truk yang mogok itu sehingga tiba-tiba jalan pecah dan membuat Golden Route tewas di sini.
I've got me, my leg's broken. Do it! Do it! I can't! Do it! Do it! Keretakan semakin parah dan menyebar dengan cepat. Tekanan pada jalan es itu tidak seimbang. Mike, Gurty, dan Tento, nama dari wanita itu, berencana menjauhi jangkauan retakan itu dengan cepat beberapa ratus meter di depan. Jalan es itu mulai pecah, mengejar mereka di belakang. Mereka terus meningkatkan kecepatan agar bisa mendahului jalan es yang pecah itu. Truk mulai melaju dengan kecepatan yang tidak stabil hingga terbalik. Tetapi, keberuntungan terjadi ketika truk itu terbalik menyebabkan keseimbangan di atas jalan es itu seimbang, membuat keretakan berhenti di depan mereka. Retakan tersebut berhenti karena mobil truk yang terbalik ini menyebabkan keseimbangan tekanan pada jalan es, sehingga retakan yang membuat pecahnya jalan es itu berhenti dan menyelamatkan mereka dari maut yang mengincar mereka. Instead of other tires. Di sisi lain, di dalam goa para pekerja mulai kehilangan harapan karena bantuan tidak kunjung datang. Dengan kondisi fisik yang semakin menurun, mereka semua pasrah dengan ajal mereka masing-masing. Kembali ke Mike, dia mencoba menghubungi bala bantuan untuk mengevakuasi mereka. Tetapi di sini, Mike ingin tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taktik redundansi, yaitu di mana salah satu dari kedua truk ini harus sampai ke tujuan membawa mata bor itu. Mr. Fahrenheit, yang merupakan perwakilan dari perusahaan itu, tidak menyetujui akan hal itu dan mencoba membujuk Mike untuk putar arah kembali ke Winnipeg. Akan tetapi, Mike menolak karena akses jalan kembali ke arah selatan memiliki lapisan es yang semakin tipis, bukan semakin menebal. Artinya, itu sama saja bunuh diri jika kembali lagi ke Winnipeg. Ditambah lagi, mereka sudah berada di setengah perjalanan. Perselisihan di antara mereka terjadi. Mike berpendapat bahwa mesin truk tidak akan mati dengan sendirinya kecuali bahan bakar yang digunakan adalah bensin, bukan solar. Mike dan lain-lain menuduh Tanto telah menjebak Golden Road agar truk dikendarainya mati, karena Tanto pernah berselisih sebelumnya dengan Golden Road. Beralih kepada Mike yang akan memperbaiki bagian di belakang truk bersama Gurty. Tiba-tiba, Fahrenheit mengunci pintu belakang truk, sehingga Mike dan Gurty terkunci dan tidak bisa keluar. Ternyata, selama ini Fahrenheit telah berkhianat kepada mereka. Yang mengisi truk Golden Road dengan bensin adalah Fahrenheit. Ia telah dibayar dan disuap oleh seseorang untuk menggagalkan misi pengiriman kepala bor ini. Fahrenheit pun berangkat menggunakan truk dengan membawa Tento menuju Katka. Tetapi sebelumnya, ia berniat membunuh Mike dan Gurty dengan meledakkan truk itu. Tetapi sayangnya, Mike dan Gurty bisa keluar dari truk dan membuang bom itu, sehingga tidak dapat meledakkan truk Mike dan Gurty. Mereka pun selamat dan mengejar kembali Fahrenheit yang ada di depan. Di wilayah mendekati Katka, Fahrenheit menjanjikan sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri. Ternyata, selama ini Fahrenheit telah bekerja sama dengan Perdana Menteri itu untuk menggagalkan pengiriman mata bor itu ke wilayah Katka. Fahrenheit diperintahkan untuk meledakkan truk yang berisi kepala bor yang terakhir itu, sehingga proses penyelamatan tenaga kerja, yaitu dengan melakukan pengeboran di goa tersebut, tidak dapat dilakukan. Clear the road.
Tiba-tiba, Fahrenheit digigit oleh Skippers, hamster peliharaan Gurti ini, membuat celah bagi Tento untuk melawan dan mengambil alih truk itu. Kemudian, Tento mengambil alih kemudi truk dan terus melanjutkan perjalanan menuju Katka. Tetapi, Fahrenheit terus menghalangi dan melepas selang bahan bakar truk itu, sehingga dengan cepat truk itu akan mogok karena kehabisan bahan bakar dengan cepat. Di sini terjadi kejar-mengejar antara bawahan dari Perdana Menteri itu dengan Mike. Mereka ingin menghabisi Mike dan mengambil alih truk yang dikendarai oleh Mike ini. Tetapi di sini Mike memberikan perlawanan sehingga bawahan dari Perdana Menteri itu berhasil dikalahkan oleh Mike. Dan Mike pun terus melajukan truk itu untuk menyusul Tento yang sedang dikejar oleh Fahrenheit. Di sini Fahrenheit berhasil menyusul Tento dan akan mengambil alih lagi truk itu yang sedang mogok ini. Di sini, Tento memberikan perlawanan dengan menembakkan pistol kepada Fahrenheit hingga membuat Fahrenheit takut dan bersembunyi di balik truk. Fahrenheit telah mengira bahwa Mike dan Guthrie telah tewas karena bom sebelumnya. Tetapi di sini Mike dan Guthrie datang untuk membantu Tento dan menabrakkan truk yang dikendarainya terhadap Fahrenheit sehingga Fahrenheit masuk ke jurang yang dalam itu. Tetapi di sini Fahrenheit belum mati dan juga belum menyerah. Dia diam-diam mengikuti Mike, Guthrie dan Tento dari balik bukit. Lalu Fahrenheit ini menyiapkan bom yang ada di sana. Fahrenheit lalu meledakkan bom yang ada di atas salju itu, sehingga longsor mengarah kepada Mike. Dengan cepat, mereka mengetahui bahwa akan terjadi longsor karena ledakan itu, sehingga Mike, Guthrie, dan Tento langsung cepat-cepat mengendarai kendaraan mereka, sehingga mereka melaju dengan cepat untuk menghindari longsor salju itu. Longsor semakin cepat dan membesar mengarah kepada mereka. Hingga pada akhirnya, truk yang dikendarai oleh Tento tertimbun longsor menyebabkan Tento terkena luka tusuk oleh ranting kayu. Tetapi di sini Tento masih bisa selamat karena masih bisa ditolong oleh Mike. It looks pretty bad, kid. Just be fast about it. Like pulling out a wisdom tooth. A wisdom tooth. Mike terus dikejar oleh Fahrenheit dan ingin menabrak Fahrenheit ini menggunakan truk yang dikendarainya. Sebelumnya, Fahrenheit ini telah mengambil alih truk Tento yang terjebak di longsor tadi dan berhasil menyusul Mike dan Guthrie yang ada di depan. Fahrenheit terus menabrakkan truknya kepada Mike agar truk yang dikendarai oleh Mike ini terbalik, sehingga mata bor yang diangkut oleh Mike ini tidak bisa sampai di wilayah Katka untuk mengevakuasi para pekerja yang terjebak di sana. Fahrenheit ini telah dipekerjakan oleh Perdana Menteri agar dia menggagalkan misi Mike ini. Fahrenheit telah diberi beberapa uang agar ia bisa menjalankan tugas ini. Hingga pada akhirnya, Guthrie mengambil alih kemudi truk, sedangkan Mike naik ke atas truk dan berupaya untuk menembak Fahrenheit ini, tetapi tidak kena. Sehingga Mike melompat ke truk yang dikendarai oleh Fahrenheit ini dan terjadilah perkelahian di sana. Setelah menghajarnya, Mike mengunci Fahrenheit di dalam truk itu. Lalu Mike keluar, melompat dari truk itu dan membiarkan Fahrenheit tenggelam di dalam jalan es itu hingga membuat Fahrenheit tewas di sini. Tento yang sedang mengemudikan truknya melewati jembatan yang dramatis, di mana jembatan itu mampu menampung berat sebesar 37 ton.
hampir sama dengan bobot mereka, yaitu seberat 32 ton. Ketika berhasil melewati jembatan itu, tiba-tiba jembatan itu putus dan membuat truk yang dikendarainya mundur dengan sendirinya, lalu menjepit Gurti hingga tewas. Tento menolong Gurti dengan mengendarai dan mengegas truk itu ke depan, tetapi rodanya tidak dapat berputar. Lalu ia menggunakan karpet agar roda truk itu bisa berjalan, dan akhirnya Gurti pun bisa lepas dari jepitan itu. Tetapi di sini semuanya sudah terlambat. Gurti sudah tewas karena terlalu lama dijepit oleh antara pintu dari jembatan itu dan truk. 30 jam telah berlalu. Perdana Menteri beranggapan bahwa misi pengiriman kepala bor yang dilakukan oleh Golden Route telah gagal. Misi penyelamatan tidak bisa dilakukan tanpa kepala bor itu, sehingga para pekerja yang terjebak di dalam goa itu tidak dapat keluar. Tetapi di sini salah satu pekerja yang berada di luar tambang melihat kedatangan dari truk yang dikendarai oleh Mike. Itu adalah salah satu harapan mereka bahwa apa yang dibawa oleh Mike adalah sebuah mata bor yang akan menggali tambang yang ada di sana, sehingga para pekerja bisa Mike sangat bersyukur bahwa dia bisa melewati apa yang selama ini terjadi untuk membawa bor itu, hingga pada akhirnya ia sampai di wilayah Katka ini. Lalu mata bor yang dibawanya siap untuk dipasang dan akan dilakukan pengeboran. Para pekerja yang terjebak ini, mereka seakan-akan memiliki harapan kembali untuk keluar, karena sebelumnya mereka sudah pasrah akan kematian mereka setelah 30 jam menunggu pertolongan yang tidak sampai. Akhirnya sekarang pertolongan pun datang. Dan proses evakuasi pun berhasil dilakukan. Mereka bersorak bahagia menyambut kedatangan para pekerja yang terjebak di sana dengan selamat. Tetapi di sini kebahagiaan itu tidak hanya untuk pekerja, tetapi kebahagiaan tidak menyelimuti Perdana Menteri yang ketahuan atas tindakannya yang telah ingin menggagalkan proses pengiriman bor itu, dan juga dia telah menyuruh seseorang untuk merusak sensor pendeteksi kandungan metana yang ada di gua tersebut, sehingga para pekerja di sana tidak mengetahui akan kebocoran gas metana, sehingga terjadinya sebuah ledakan akibat ulah Perdana Menteri ini, dan ia pun dihukum oleh atasannya. Dievakuasi 3 bulan kemudian, semenjak terjadinya peristiwa jalan es itu, kini Tento telah memiliki pekerjaan yang ia sukai dan ia bahagia dengan pekerjaannya. Dan Mike pun membeli sebuah truk yang diimpikannya bersama Gurti, yaitu truk yang berharga $200,000. Kini Mike menjadi seorang pengendara sendirian mengendarai truk yang barunya itu. Dan film pun tamat. See you guys.